Di situ dibentuk BFO, Bay Common Federal Overleg. Di situ dibentuk ketuanya Sultan Hamid. BFO mendukung proklamasi. Yang dipersoalkan dengan BFO, negara macam apa yang akan dibentuk. Mereka menuntut adalah otonomi daerah. Mereka menyukai kalau itu adalah negara federasi. Negara yang bentuknya federatif. Itu adalah gagasan. Apakah karena gagasan ini salah? Itu adalah sebuah proses menuju kesepakatan. Dapat saja. Misalnya, apakah orang Islam mau disalahkan karena di konstituante mereka mengajukan dasar Islam sebagai dasar negara? Enggak, karena konstitusi 50 membenarkan dalam sidang konstituante dibahas dasar negara apa yang mau ditentukan. Jadi pikiran-pikiran federasi pada masa itu nggak bisa dipersalahkan. Inilah kita bicara timeline dalam sejarah. Jadi moderator, menurut hemat saya, mereka harus mencabut kata-kata pengkhianat itu. Harus cabut. Harus mereka cabut. Dengan permintaan maaf. Sultan Hamid dibegitukan. Orang yang wafat ketika salat dibegitukan. Ya Allah ya Rabb, kayak apa mah di depan kamu menjelang maut? Wahai penduduk Sultan Hamid, sebagai pengkhianat, aku tidak ikhlas. Aku Betawi, aku nggak ikhlas begitu kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak moderator dan hadirin hadirat yang berbahagia, serta mereka yang berada dalam ruang di luar gedung Hotel Aston. Hadirin, saya ingin mengoreksi tentang pendekatan kita dalam masalah sejarah. Sejarah, terutama sejarah Indonesia sejak kemerdekaan. Sejarah Indonesia sejak kemerdekaan itu bukan riwayat. Sejarah di era modern sekarang harus, terutama sekitar proklamasi, harus ada pendekatan hukum. Misalnya begini, ketika Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yurisdiksinya di mana? Yurisdiksinya baru Luwu, karena Sultan Luwu atau Raja Luwu menemui Bung Karno dalam kunjungan Bung Karno ke Makassar tanggal 29 April 1945. Pada ketika itu juga Sang Dwi Warna Merah Putih pertama kali dikibarkan pada 29 April berupa pawai dan mengarak-ngarak Bung Karno. Raja Luwu mengatakan akan bergabung dengan Indonesia jikalau kemerdekaan diproklamirkan. Kemudian setelah kemerdekaan diproklamirkan, yurisdiksi kita adalah Mataram. Karena Kesultanan Mataram menyatakan mendukung Indonesia pada bulan September 1945. Tapi ini yurisdiksi belum mendapat pengakuan internasional. Maka menempatkan Sultan Hamid, aktivitas Sultan Hamid itu harus di dalam rangka yurisdiksi Indonesia mana? Apakah pantas dipersoalkan Indonesia secara hukum internasional geografinya belum jelas, Sultan Hamid memakai seragam Belanda dipersalahkan? Itu nggak bisa. Sultan Hamid tidak pernah membuat pernyataan-pernyataan yang bersifat menentang proklamasi. Kemudian yang ingin saya katakan,
Sultan Hamid dituduh oleh Hendro Priyono di Jawa Timur berkasakusuk. Lalu Hendro Priyono mengundang para sejarawan untuk meneliti kasakusuknya Sultan Hamid. Katanya disitulah tuduhan Sultan Hamid pengkhianat berasal dari peristiwa Surabaya. Peristiwa Surabaya itu tahun 42, Republik Indonesia belum ada. Itu Sultan Hamid memang berkasakusuk, tapi menyulut pemberontakan di daerah pelabuhan sebagaimana yang dilakukan oleh Kesultanan Pontianak dan rakyat Pontianak terhadap Jepang yang menewaskan menurut Sultan Hamid 29 keluarga kerajaan, keluarga kesultanan. Jadi ini timeline salah. Jadi peristiwa yang dilakukan oleh Sultan Hamid pada tahun 42 dinyatakan pengkhianatan. Pengkhianatan ke siapa? Lalu yang tadi mengenai Sultan Hamid pakai seragam Belanda, itu belum ada yurisdiksi Indonesia. Yurisdiksi Indonesia, Jawa dan Sumatera, itu baru bulan Juli tahun 46 karena Linggarjati. Tidak ada pada waktu itu kegiatan-kegiatan Sultan Hamid yang melawan kepada Indonesia. Terutama ketika berada dia di dalam yurisdiksi Indonesia. Nggak ada yang dia lakukan. Tetapi yang dia lakukan di daerah Pontianak, di daerah Borneo Barat, adalah melakukan kontak-kontak dengan kesultanan setempat. Regionalisme Borneo Barat. Regionalisme Borneo Barat itu bukan barang baru. Karena pengakuan terhadap eksistensi sebuah power system, apakah kerajaan atau kesultanan, ditandai dengan kesultanan itu berteman, bersinergi dengan kesultanan mana. Kalau kesultanan itu sendirian, itu tidak dianggap seperti Kesultanan Banten. Dia nggak ada regionalismenya. Cirebon nggak ada regionalismenya. Tetapi Kesultanan Pontianak ada regionalisme. Seperti Kesultanan di Bolaang Mongondo juga ada regionalismenya dengan kesultanan lain di Maluku maupun di Sulawesi Selatan sebagai Kesultanan Goa. Kalau menyendiri itu nggak diakui, tidak diakui. Tetapi harus ada regionalismenya. Nah karena itulah Sultan Hamid melakukan pendekatan-pendekatan kepada sultan-sultan di Borneo Barat. Dia tidak melintas dari kawasan itu. Dan regionalisme Borneo Barat itu telah berakar lama, bukan baru zaman Sultan Hamid kedua saja. Nah saya lanjutkan. Van Book melakukan kegiatan-kegiatan membentuk pemerintahan yang dinamakan federal. Maka terjadilah pertemuan di Bandung pada bulan Mei tahun 48. Van Book ingin negara-negara bagian yang dia bentuk membentuk negara di luar proklamasi. Tidak ada kaitannya dengan proklamasi Soekarno-Hatta. Itu cita-cita Van Book. Pimpinan sidang Pura Direja, di situ sudah berhadir Sultan Hamid II, kesultanan banyak yang hadir. Itu Van Book diusir dari ruangan. Dan para peserta harus meninggalkan hotel itu dan mereka suka dengan sendirinya meninggalkan hotel itu karena fasiliti itu dari Van Book. Lalu mereka melanjutkan sidangnya di fasilitas gedung milik Pasundan. Di situ dibentuk BFO, Commons Federal Overleg. Di situ dibentuk ketuanya Sultan Hamid. BFO mendukung proklamasi. Yang dipersoalkan dengan BFO, negara macam apa yang akan dibentuk. Mereka menuntut adalah otonomi daerah. Mereka menyukai kalau itu adalah negara federasi. Negara yang bentuknya federatif. Itu adalah gagasan. Apakah karena gagasan ini salah? Itu adalah sebuah proses menuju kesepakatan. Dapat saja. Misalnya, apakah orang Islam mau disalahkan
karena di konstituante mereka mengajukan dasar Islam sebagai dasar negara. Enggak, karena konstitusi 50 membenarkan dalam sidang konstituante dibahas dasar negara apa yang mau ditentukan. Jadi pikiran-pikiran federasi pada masa itu nggak bisa dipersalahkan. Inilah kita bicara timeline dalam sejarah. Kita harus bicara timeline, nggak bisa. Kalau nggak ada timeline, oke. Kemudian Sultan Hamid sebagai ketua BFO dan beberapa tokoh-tokoh BFO menjumpai Soekarno-Hatta, presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden kemudian meminta pertemuan itu di follow up dan menunjuk Mr. Muhammad Rum sebagai perwakilan dari Republik Indonesia. Maka terjadilah pertemuan terus-menerus dari Juli 48. Kemudian memasuki tahun 49, Belanda mulai dihadirkan. Karena bagaimanapun Belanda adalah pemegang otoritas pengakuan dalam konteks hukum internasional, disukai atau tidak disukai. Maka pendekatan-pendekatan itu melahirkan kesepakatan menuju KMB, Konferensi Meja Bundar. Di dalam Konferensi Meja Bundar itu, di samping Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Rum selaku jubir, dan Sultan Hamid selaku BFO. Andai Sultan Hamid selaku BFO, selaku ketua BFO, tidak mendatangani dokumen KEB, nggak ada ke Indonesia. Jadi Anhar Gonggong itu mesti ngerti, belajar sejarah itu dengan total history. Janganlah perlakuan sejarah sebagai riwayat. Sejarah harus dipromosi menjadi sejarah. Riwayat harus dipromosi jadi sejarah. Riwayat jangan diturunin pangkatnya menjadi dongeng. Harus itu dimengerti. Gunakanlah metode total history. Sejarah itu bukan barang apal-apalan, tapi barang pikiran. Sejarah adalah logika. Apabila tidak logis, bukan sejarah. Sultan Hamid, pemerintah RI diwakili oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, dan kerajaan Belanda adalah masing-masing memiliki legal standing sebagai subjek di situ. Itu harus dimengerti. And then terbentuklah RIS. Akhir Desember tahun 49, lalu Sultan Hamid melakukan kegiatannya sebagai warga Indonesia Serikat. Lambang negara Bhinneka Tunggal Ika itu digarap. Banyak masukan-masukan. Orang itu, saya mohon maaf ya, menyebut nama Muhammad Nasir aja nggak mau. Muhammad Nasir itu pahlawan nasional. Muhammad Nasir menurut pengakuan Sultan Hamid sendiri menyumbang logo bintang yang melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Kata Muhammad Nasir itu nur ilahi. Saya tidak pernah mendengar. Saya akrab dalam usia saya yang sangat muda, bergaul dengan TB Simatupang, bergaul dengan AH Nasution, bergaul dengan Mr. Muhammad Rum. Saya juga berjumpa dengan Pak Hatta, bergaul erat dengan Pak Nasir, mendengar dari mereka kata-kata yang negatif terhadap Sultan Hamid. Tidak pernah. Never. Never. Saya nggak pernah dengar. Saya baru dengar sekarang. Sultan Hamid dibilang pengkhianat oleh orang yang baru diberanakin kemarin sore. Lebih tua saya kok umurnya dari orang-orang itu. Umur saya lebih tua dari orang-orang itu. Itu yang saya sakit. Saya orang Betawi. Tidak ada yang emosional dalam perkara Sultan Hamid. Saya menggunakan rasio saya. Jadi, moderator, menurut hemat saya, mereka harus mencabut kata-kata pengkhianat itu. Harus cabut. Harus mereka cabut. Dengan permintaan maaf. Sultan Hamid dibegitukan. Orang yang wafat ketika salat dibegitukan. Ya Allah ya Rabb, kayak apa mahal di depan kamu menjelang air maut? Wahai penuduh Sultan Hamid sebagai pengkhianat, aku tidak ikhlas.
Aku Betawi, aku nggak kira begitu kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.